Bang Ali Wongso Sinaga. Bang, Partai Golkar hari ini sudah memutuskan, sudah menyerahkan hak tertulis kepada Gibran sebagai calon wakil presiden, sebagai ketua umum DPD Soksi. Bagaimana tanggapan Abang? Baik, saya yang pasti adalah mendukung ya. Jadi kami Dewan Pimpinan Nasional Soksi dan segenap keluarga besar Soksi mendukung keputusan Rapimnas 2 Partai Golkar tadi, bahwa sudah diputuskan bakal calon wakil presiden yang mendampingi bakal calon presiden Pak Prabowo Subianto ya, yang diusung oleh Partai Golkar adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Jadi kita dukung. Kenapa kita dukung? Menurut kami ya, bahwa tantangan ke depan tentu tidak ringan, bahkan makin berat. Maka diperlukan strategi yang tepat dengan gagasan-gagasan yang kreatif, dan ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam rangka kita menyongsong Indonesia Emas 2045. Nah, paling tidak ada 4 isu strategis menurut kami. Pertama adalah bagaimana kelanjutan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila ke depan. Dan itu tentu sangat luas, sangat kompleks, dan juga sangat berat. Ya. Dan kedua adalah sebagai turunan daripada kelanjutan pembangunan sebagai pengawalan Pancasila itu adalah bagaimana penegakan supremasi hukum yang berkeadilan sekaligus pemberantasan korupsi yang efektif. Jadi ini merupakan satu masalah yang sangat strategis dan mendasar dan urgen untuk ditangani. Kita ingat agenda reformasi 98, pemberantasan KKN, penegakan supremasi hukum. Nyatanya tidak ada kemajuan. Bahkan sebagian besar mengatakan kemunduran atau kegagalan. Nah, oleh karena itu, pengalaman itu menjadi guru yang harus dipelajari. Maka perlu ada penajaman-penajaman, baik dalam sistem buildingnya maupun dalam kepemimpinan. Jadi berbagai kelembagaan yang berperan untuk penegakan supremasi hukum berkeadilan ini dan pemberantasan korupsi. Saya ingat ada satu kata bijak atau adagio dari seorang tokoh budaya terlukis. Sapu kotor tidak mungkin membersihkan lantai. Atau dengan kata lain, lantai kotor hanya dapat dibersihkan oleh sapu yang bersih. Nah, disinilah relevansinya saya kira kehadiran daripada Mas Gibran yang masih relatif muda, 35 up lah ya, 35. Jadi sebagai orang muda, tokoh muda, memang logikanya ya pengalamannya tidak sebanyak tokoh tua. Namanya juga muda kan. Tetapi dia punya kelebihan. Dia bersih.
karena memang ya tadi masih muda, ya dia belum menjalani kekuasaan lebih jauh. Tetapi ada yang kita lihat dari pengamatan kita terhadap track record dia, katakanlah selama wali kota Solo, bagus. Itu saya kira bisa kita katakan potensial naik kelas, jadi mendapat tugas lebih besar. Dan tugas yang paling berat antara lain adalah penegakan supremasi hukum yang berkeadilan sekaligus pemberantasan korupsi yang membutuhkan sapu yang bersih tadi. Bang, pada tahun 2024 pemilih muda lebih mendominasi. Bagaimana pantauan Abang terhadap pemilih muda terhadap Gibran? Pemilih muda itu kan umumnya adalah idealis, ya. Artinya mereka ingin Indonesia yang bisa memberikan harapan kepada mereka ke depan. Nah, harapan mereka ke depan akan baik apabila kita bisa meminimalkan korupsi itu dengan menegakkan supremasi hukum berkeadilan. Coba lihat di Cina, setelah 98, katakanlah waktu itu penegakan hukum di sana besar-besaran dan pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh Zhu Rongji, itu dalam tempo 5 tahun perubahannya luar biasa. Itu membawa multiplier efek kepada ekonomi dan kepada pendidikan dan sebagainya. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita memang untuk menegakkan hukum yang berkeadilan, ya. Jadi hukum itu harus diaudit juga sebagian karena nggak adil belum, ya kan, baru kita katakan. Kemudian pemberantasan korupsi itu, karena begini, ya, kalau hukum tidak tegak, dalam arti hukum hanya bisa diakses atau tergantung kepada uang, ya. Jadi uang di Panglima dan akses kekuasaan untuk mendapatkan keadilan. Nah, ini yang tidak boleh, akan mendapat atau membawa akibat buruk bagi kehidupan masyarakat bangsa negara. Nah, tapi sebaliknya apabila hukum bisa adil dan tegak, ya, maka korupsi pun akan turun. Dan tentu di dalam pemberantasan korupsi ini, ya, kalau sekarang ini sudah ada RUU perampasan aset aset pelaku tindak pidana, ya, termasuklah itu koruptor. Nah, ini sementara ini kan DPR belum respon. Nah, kita berharap mesti ada solusi, ya. Jadi ini penting, undang-undang perampasan aset pelaku tindak pidana ini, dan bahkan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan lagi untuk mendukung itu, mengikuti itu dalam kerangka efektifnya nanti pemberantasan korupsi ke depan, bisa dibuat lagi penguatannya. Nah, jadi inilah saya kira yang menjadi perhatian. Ya. Jadi kalaupun kita dengar Pak Mahfud sudah bicara tentang ini, ya itu bagus-bagus saja. Ya. Pak Anies bicara tentang ini bagus-bagus saja. Ya. Nah, nanti Prabowo dan Gibran juga tentu bicara tentang ini juga. Hanya saja di sinilah berlomba gagasan mana yang lebih kreatif dan applicable sehingga betul-betul efektif membawa Indonesia lebih maju. Nah, jadi ada beberapa isu lagi, antara lain adalah ekonomi, ya, ekonomi yang berkeadilan dan kuat. Ini ekonomi berkeadilan dan kuat ini perlu tadi
ditopang oleh penegakan hukum berkeadilan dan pemberantasan korupsi yang efektif, yang akan membawa multiplier efek terhadap transformasi ekonomi dan menguatnya ekonomi bangsa yang berkeadilan. Nah, keempat yang menjadi perhatian kita dari SOKSI adalah isu strategis pendidikan kebangsaan, ya, dalam rangka pemantapan persatuan kesatuan bangsa. Jadi persatuan kesatuan bangsa ini harus terus dimantapkan dengan memberi pendidikan kebangsaan kepada setiap warga negara, mulai dari kecil sampai besar di semua tingkatan. Nah, untuk itu perlu ada, menurut kami, undang-undang pendidikan kebangsaan yang mengatur bagaimana itu kurikulumnya, silabusnya, dan lembaga penyelenggaranya di semua tingkatan. Dan dalam kaitan pemantapan persatuan kesatuan bangsa ini, tidak kalah pentingnya juga undang-undang keamanan nasional. Mana dengan undang-undang keamanan nasional itu akan dibangun sinergi semua kompetensi dengan prinsip sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu, ya. Jadi bagaimana warga negara yang punya jati diri bangsa bersama-sama berperan untuk pertahanan keamanan rakyat semesta, sehingga infiltrasi asing, ya, katakanlah itu bersifat ideologi ataupun mungkin bersifat lebih dari itu, apa yang disebut dengan proxy war yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu dari luar, ya. Sebab kita juga menyadari bahwa neokolonialisme itu ada, ya. Jadi ada kekuatan-kekuatan global tertentu yang mau, ya, dalam tanda petik menjajah kita dengan bentuk baru. Itu yang kita kenal neokolonialisme, ya. Mereka bisa datang dengan berbagai cover, bahkan bukan tidak mungkin dia datang sebagai cover investor, gitu, atau cover lain, gitu. Jadi kita tentu tidak perlu negatif thinking, ya. Mari kita rasional, kritis, dan komprehensif untuk apa yang baik. Kita akan tentu dalam rangka kemajuan bangsa. Ya.